Ibarat suami dengan istri ya. Apa kata suami diperintahkan istri, ikut. Kemana kata suami, istri ikut. Itu. Nah, seperti itulah badan ini. Maka badan ini disertai Allah, dibarengi dengan Allah, tidak terpisah, harus dapat dibedakan. Kenapa selalu saya katakan tidak terpisah, tapi harus dapat dibedakan? Maksudnya supaya jangan kita keliru. Kenapa selalu saya katakan la haula wala? Supaya kita bisa membedakan antara zahir dan batin. Kenapa saya selalu mengatakan innalillahi wa inna ilaihi rajiun, datang dari Allah, kembali kepada Allah, dan semua itu disertai Allah. Supaya betul-betul kita terapkan itu sebagai kunci daripada ilmu. Paham itu. Sekalipun tidak ada guru ya, kalau kita berpegang kepada kunci yang 3 ini, innalillahi ini, kita bisa bertanya kepada diri kita sendiri dan kita bisa menjawab diri kita sendiri. Itu namanya Allah jawab diri. Begitu. Itulah gurumu yang mursyid. Gurumu yang mursyid itu adalah ada pada dirimu sendiri. Maka kita berguru kepada yang hidup. Jangan kita berguru kepada yang mati. Itu. Hidupnya Allah. Kita berguru bertanya kepada hidup. Jangan bertanya kepada badan yang mati. Atau kita berguru kepada si A, si B, si C. Dia hidup atau mati. Sedangkan dia belum kenal diri, berarti dia mati. Ya kalau dia tahu yang mati itu adalah zahirnya, yang hidup adalah batinnya. Karena dia hidup, yang zahir ini adalah karena disertai. Ya kalau dia tahu itu, kalau tidak, berarti kita cuma-cuma kita bertanya kepada yang mati atau kita berguru kepada yang mati. Maka guru yang mursyid itu adalah guru yang buta tuli bisu adanya. Guru yang bodoh. Di situ tempat kita bertanya. Nah itu. Guru yang tidak tahu apa-apa, guru yang gendang, guru yang gila. Di situ tempat kita bertanya. Tapi kalau gurunya gendang, muridnya sableng jadinya. Itu. Maka guru gendang, muridnya sableng. Nah itu, tapi kalau dipikir secara zahir ya, bagaimana kita mau berguru sama guru gendang, guru buta, guru tuli, guru bisu? Karena yang hidup pada dirinya itu adalah hidupnya Allah, maksudnya begitu ya. Zat yang ingat tempatku, sempurnanya yaitu hidup dan sempurnanya mati. Dan sempurnanya pemandangan itu tetap zatku. Tuh, sempurnanya hidup itu adalah dalam pandangan ini adalah zatnya Allah. Nah itu zat yang tetap tidak dari sana dan sini. Itu. Ketahuilah olehmu, ya Muhammad, adanya kamu itu adalah adanya aku, dan aku ialah kamu, ya Muhammad. Nah itu. Aku adalah kamu, berarti kehendak, beserta barang maksudnya ya. Dari itu janganlah sekali-sekali Muhammad masgul. Nah itu. Karena itu semua tidak lain hanyalah aku Allah. Tuh, tidak lain. Semua itu adalah Dia Allah maksudnya. Semua itu adalah hak atas kehendaknya Allah semua. Sudah maksudnya begitu. Muhammad penunjuk yang sempurna. Itu ada 7 perkara, yaitu Muhammad itu adalah penunjuk yang sempurna, ada 7 perkara. Bakal atau kuntu, yang mau jadi maksudnya, maka disebut jadi menjadi, yang mau jadi diri zahir itu, bakal atau kuntu, atau warna dan rasa, bau dan rasa. Hidup, rupa, keadaan, itu semua keadaannya yang sempurnanya hidup kita. Itu semua adalah milik Allah maksudnya. Itu semua adalah kepunyaan Allah yang ada dalam diri kita semua. Itu kan yang disebutkan yang ada di dalam diri kita sendiri. Tapi semua itu adalah sempurnanya dari hidup. Berarti hidupnya hidupnya Allah. Begitu.
Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Dan penghabisannya kemuliaan mati. Penghabisannya adalah mati. Maka kita harus tahu jalan kematian. Yang dimaksud di sini bukan hanya mati di kuburan, itu sudah jalan terakhir ya. Mati yang sebenarnya kalau yang itu. Dan penghabisannya kemuliaan, habis sudah kemuliaan itu mati. Maka matikanlah diri zahirmu, hidupkan di dalam diri batin. Maksudnya satukan jiwa dan ragamu di dalam Allah. Maksudnya itu ada 4 perkara, yaitu ini sunyi sepinya ucapan. Sudah tidak ada ucapan ya, lenyapkan ucapan kecuali ucapannya Allah. Maka itu yang sering saya katakan kalamnya Allah. Itu kurang terangnya penglihatan. Kurang terangnya penglihatan berarti lenyapkan juga pandangan ini. Hilangkan pandangan ini kecuali pandangan Allah. Itu maka jadilah Allah pandang diri, Allah lihat diri. Karena dari Allah untuk Allah. Itu perhatikan, dari Allah untuk Allah. Berarti Allah pandang diri. Pandang memandang, yaitu Allah memandang diri. Contoh ya. Yang ada pada diri orang lain, hidupnya Allah. Yang ada pada diri saya, hidupnya Allah. Antara saya dan orang lain, saya lihat dia, dia lihat saya. Itu yang disebutkan pandang memandang. Itu pandang memandang. Saya pandang dia, dia pandang saya. Itu yang disebutkan pandang memandang, yaitu Allah pandang diri. Begitu. Masa ini nggak bisa dipahami ya, kebangetan namanya ya. Begini cara saya uraikan, kalau nggak paham keterlaluan sekali namanya. Tidak ada duanya. Tidak ada duanya. Yang ada pada diri orang lain itu, yang ada pada diri saya ini tetap satu. Maka disebut pandanglah yang banyak daripada yang satu, pandanglah yang satu daripada yang banyak. Yang banyak itu adalah satu, yang satu itu adalah banyak. Banyak tempatnya si A, si B, si C, dan lain sebagainya. Sampai semua. Tapi tetap satu, tetap tunggal, tetap esa. Allah. Itu tidak pernah ada duanya. Kalau Allah itu, karena hidupnya Allah ada di si A, si B, si C. Karena pendengarnya Allah yang ada si A, si B, si C. Melihatnya Allah yang ada di si A, si B, si C. Semua itu seperti itu. Tapi adakah duanya sebutan pandangan atau pelihat? Tidak ada. Cuma pelihatnya saya, pelihatnya dia. Cuma di situ bedanya. Tetap sebutannya satu, pelihat atau pandangan. Tetap sebutannya satu, kalam. Tetap sebutannya satu, wujud. Tetap sebutannya satu, hidup. Tetap sebutannya satu, gerak. Tetap sebutannya satu, roh. Tetap sebutannya satu, hayat. Maka kudrat, iradat, ilmu, hayat sama besar kalam tidak pernah jadi dua dia. Cuma tempatnya yang banyak, wadahnya yang banyak, begitu. Contoh kayak air ya. Air ini kita tumpah, kita tadah pakai gelas. Air pancuran contoh. Kita tadah pakai gelas, jadi satu gelas. Kita tadah pakai ember, jadinya satu ember. Kita tadah pakai kendi, ya tetap jadi satu kendi. Padahal tetap satu air itu. Itu cuma wadahnya yang banyak. Ya ember, ya kendi, ya ceret, ya apa semua itu. Tempatnya terbagi-bagi. Tapi tetap saja satu air. Nah seperti itulah contohnya. Begitu. Tidak ada duanya. Tuh. Dikatakan tidak ada duanya. Hanya satu, hanya tunggal. Allah begitu. Kosong. Nah ini disebut kosong ya. Yaitu kosongnya kehendak. Hanya Allah saja yang ada. Begitu. Tidak ada kehendak lain selain Allah. Itu tiada pandangan lain selain Allah. Tiada wujud lain selain Allah. Tiada kalam lain selain Allah. Tiada gerak lain selain Allah. Ini mudah-mudahan bisa dipahami ya.
Maksudnya, aku yang mulia. Tuh, Allah aku diri, dia yang mulia, bukan kita yang punya, yang bisa, ya, punya kemampuan dan lain sebagainya. Allah, bukan kita. Ingat, jasad ini adalah mati. Tidak dikira-kira harus kamu merasa semua itu adalah kepunyaanku. Tuh, kita harus merasa semua itu adalah kepunyaannya Allah, bukan kepunyaannya kita. Kalau kita merasa kita yang punya, wah ini yang celaka 12 ini. Nah, itu maksudnya Allah kuku bulu hancurkanlah dari nafsu alawama, kulit dan daging hancurkanlah dengan nafsu amarah, tulang dan sumsum hancurkanlah dengan nafsu sufiyah. Itu otak dan isinya di dalam perut hancurkanlah dengan nafsu mutmainah. Itu nafsu yang baik, ya. Maka ikuti nafsu yang baik, jangan kita ikuti nafsu yang kurang baik. Nah, begitulah cara kita. Maka jalankanlah apa yang telah diperintahkannya dan hindarilah apa yang merupakan larangannya. Nah, kalau kita sudah menjadi orang baik, orang yang berakhlak, berbudi pekerti, sopan santun, ya itulah namanya orang yang baik. Maka kita supaya terhindar dari perbuatan yang tercela, maka jalankanlah ibadah. Begitu. Tapi ibadah itu ya banyak yang namanya ibadah, ya. Semua perbuatan baik itu namanya ibadah. Nah, itu ibadah ini bahasa mana ini? Bahasa agama, bahasa syara. Itu kalau sholat itu bahasa Arab. Apa artinya? Doa artinya semua. Sholat artinya doa, ibadah artinya doa. Kalau sembahyang berasal dari bahasa Yunani. Sembah artinya serah, hyang artinya Allah. Maka serah diri kepada Hyang Kuasa. Itu maksudnya. Tapi karena kita bukan orang Yunani, ya, kok kita ikut-ikutan pakai bahasa kata sembahyang. Nah, itu. Nah, mana yang kita ikuti sebenarnya ini sekarang? Membingungkan, ya. Bahasa Yunani kah yang kita ikuti? Bahasa Arab kah yang kita ikuti? Atau bahasa syara, agama yang kita ikuti? Sedangkan bahasa Arab yang katanya sholat, doa artinya. Bahasa agama yang kita mau ikuti, yang katanya ibadah, doa artinya. Bahasa Yunani yang kita mau ikuti, yang katanya sembahyang, sembah artinya serah. Hyang artinya Allah. Serahkan sudah apa yang ada pada dirimu, diri zahir dan batinmu hanya kepada Allah. Begitu saja sudah. Itu namanya sembah diri, serah diri. Redo, ikhlas, pasrah kepada Allah apa yang ada pada dirimu. Itu, sembahkan, kembalikan sudah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu, pasrahkan, kembalikan semua kepada Allah. Itu. Urat hancurkanlah dengan hidupnya Allah. Tuh. Bukan hanya urat, ya, semua. Kembalikan kepada Allah. Maka disuruh hancurkanlah kepada hidupnya Allah yang ada pada kita. Begitu maksudnya. Hidup tetap dari nafsunya kamu tarik. Tuh, hidup tetap dari nafsunya yang kamu tarik. Maksudnya napas, maksudnya. Maka bernapaslah dengan kalimah-kalimah Allah. Barengi napasmu dengan kalimah Allah. Maksudnya di sini. Nah, kalau kita tidak bernapas beserta Allah, bareng dengan Allah, ya, bukan hanya dengan kalimah, ya, bukan dengan kalimahnya saja, beserta Allah. Barang siapa yang bernapas beserta Allah, satu kali saja, ya, satu kali napas saja, tapi betul-betul niatkan beserta Allah, bareng dengan Allah, kita bernapas bareng, maksudnya pahalanya sama dengan 1000 pahala. Apalagi kalau setiap napas kita selalu merasa bareng dengan Allah, napas Allah, insya Allah itulah orang yang betul-betul mukmin sebenarnya. Nah, itu
sia-sialah napas kita kalau kita tidak dibarengi. Maka zikir itu ya artinya ingat. Zikrullah, ingat kepada Allah, artinya zikir itu harus bareng dengan gerakan tubuh kita. Gerak kita ingat gerak Allah, kehendak kita ingat kehendak Allah, pelihat kita ingat pelihatnya Allah, napas kita ingat napasnya Allah, kalam kita ingat kalamnya Allah. Segala sesuatu apapun tindak tanduk cara perbuatan kita ini harus merasa bareng disertai Allah. Itulah iman yang paling terindah, iman yang paling mulia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah itu. Saya ulang sedikit ya. Urat hancurkanlah dengan hidupnya Allah. Perhatikan yang saya uraikan tadi. Hidup tetap dari nafsu yang kamu tarik. Nah itu. Atau hembusan napas. Napas sempurnakanlah kepada sejatinya tidak badan. Tuh. Disuruh sempurnakan kepada yang bukan badan. Berarti bukan badan, bukan hidung yang bernapas, berarti Allah berarti. Dan nyawa sempurnanya mulia hilang pada sejatinya ada. Sejatinya hidup. Itu kembali kepada Allah maksudnya ya. Inilah haknya dua yang sejati. Demikian ucapannya harus semua kita ketahui. Harus semua kita ketahui. La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Tuh. La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Artinya, tidak ada penghidupan tetapi aku hidup. Tuh. Hanya hidupnya Allah, bukan kita yang hidup. Matinya itulah bertemunya hidupku. Tuh, mati itu adalah bertemunya hidupku. Maka matikanlah jasad zahir ini. Supaya menjadi hidupnya Allah, geraknya Allah. Begitu. Tetapi aku hidup. Loh, Allah akui dirinya. Tetapi aku hidup. Itulah tidak ada pengingat-ingat. Tuh, tidak ada ingatan sudah selain Allah. Tetapi aku yang ingat. Itu. Allah yang ingat diri. Lupa itu pemandanganku. Tuh, lupa itu pemandanganku. Adapun ada pengharapanku. Rasa itu sahnya kehendakku. Tuh, rasa itu adalah rasanya Allah. Sah sudah kehendaknya Allah. Begitu. Yang dinamakan sejatinya laki-laki, itu kumpulnya kehendak yang sempurna, yaitu ingatan kamu. Tuh. Kumpulnya kehendak itu adalah ingatan kamu, ingatannya Allah, bukan ingatan kita. Karena badan ini sudah mati, ya sama sekali tidak bisa apa-apa. Segala sesuatu itu sudah tidak ada, hilangkan sudah semua itu. Tapi kenyataannya ada, itulah Muhammad rasa Allah, begitu. Dan yang dinamakan sejatinya perempuan itu kumpulnya rasa. Nah, disitulah rasa kenikmatan ya, yang mulia. Tapi kenikmatannya siapa? Kita kah? Bukan. Nah itu. Bukan kita yang merasakan nikmat, merasakan senang, merasakan susah. Bukan kita. Nah itu. Maka Rasulullah mengatakan, hilangkanlah birahimu kecuali engkau birahi beserta Allah. Hilangkanlah suka dan dukamu kecuali engkau suka duka beserta Allah, kata Rasulullah. Hilangkanlah makan dan minummu kecuali engkau makan minum beserta Allah. Ini pesan Rasulullah ya kepada Sayyidina Ali. Kita harus yakin itu. Itulah yang menjadikan kamu lupa tempatnya ingat. Tuh. Karena kesenangan dunia ini ya yang bikin kita lupa. Contoh ya, kalau istri kita cantik, lupa kita bahwa semua itu adalah atas kehendak Allah.
Kalau kita diberi kaya, lupa. Apalagi orang yang tidak paham diri, orang yang tidak tahu diri, orang yang masih hanya sebatas syariat saja pengetahuannya. Sudah bermegah-megahan, bermewah-mewahan, dan bergelimang harta, merasa diri dia yang punya harta, dia yang punya segala-galanya. Kecantikan dia yang punya kecantikan dia, kegantengan, ketampanan dia yang punya kecantikan dan kegantengan. Padahal tidak lain, semua itu adalah wujudnya Allah, rupanya Allah. Semua itu adalah miliknya Allah, tiada kehendak dari kita. Lupa kita la haula wala itu. Maka la haula wala hanya sebatas ucapan lisan saja yang zahir ini. Coba lenyapkan ke dalam, masukkan ke dalam, masukkan ke batin, begitu. Menjadikan kamu lupa tempatnya ingat. Nah, lupa ingat kepada Allah, kembali kepada Allah maksudnya. Dan lupa itu jaga. Nah, lupa itu harus dijaga supaya jangan kita lupa. Maksudnya hati kita itu selalu ingat kepada Allah, menjaga. Itulah yang dinamakan keanugerahan pusaka sah namanya. Tuh, pusaka yang sah itu tetap kembali kepada Allah, apa yang ada di dalam diri zahirmu. Begitu. Makanya ada laki-laki dan perempuan ya. Dalam laki-laki di situ hakikinya yang dinamai hamba Tuhan, hambanya Allah, kaulo Gusti Allah dan Muhammad, gitu. Kaulo dan Gusti Allah dan Muhammad, semua itu adalah tetap menjadi satu di dalam Allah. Satukanlah jiwa dan ragamu kepada Allah kalau betul-betul mau sampai kepada Allah. Begitu caranya. Maka mudah-mudahan kita selalu dan selalu disertai oleh Allah di dalam hidup dan mati kita, di dalam jaga, di dalam lengah, lalai, lupa dan luput kita. Mudah-mudahan kita selalu diberi ingat, tetap di dalam tetap oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, jika ada kesalahan atau salah paham ya, kami akan mohon maaf yang sebesar-besarnya, karena kita ini adalah sifat bahru yang ada pada jasad ini tidak luput dari kesalahan, kelengahan. Apalagi sekarang ini saya sudah mulai pelupa ya. Makanya tidak bisa kalau tidak konsep. Kalau saya tidak konsep kemana-mana, kadang-kadang otak saya itu ngeblank ya. Dalam artinya lupa. Kalau tidak ada tema yang saya lihat, tidak ada bahan pembahasan yang harus saya bahas, tidak bisa kayaknya. Makanya saya ini bukan orang pintar, orang bodoh sebenarnya. Orang buta, orang tuli, orang budak, orang yang nggak dengar sebenarnya. Nah, itulah kalau mau tahu sejatinya saya. Maka saya kalau ada kekeliruan, kesalahpahaman, saya akan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi